Newton ke arah kanan, berarti gaya 5 Newton itu arahnya searah dengan tanda panah ini, arahnya ke sana, ya kan? Nah, terus ketika 2 Newton arahnya ke sana, berarti di sini dituliskan bahwa gaya 2 Newton itu arahnya ke kiri, kayak gitu. Atau mungkin biasanya tuh pakai sistem utara, timur, barat, selatan gitu ya. Nah, vektor biasanya itu direpresentasikan tanda panah. Tanda panah itu apa bahasa Inggrisnya? Anak panah apa? Apa anak panah bahasa Inggrisnya? Kayaknya Ustazah nggak asing deh. Ustazah lupa. Tanda panah ya. Tapi biasanya apa? No, bow itu tuh ini. Bow itu ininya. Busurnya bow. The bow apa ya? Kenapa kita jadi mikir itu? Gara-gara ini ya. Terus A row, tolong. apa? A row. By a row. Benar. Kenapa ya? Hilang gitu ketika itu. Biasanya dituliskan dengan tahu nggak ini? Apa itu? Italic. Italia. Italic with Y. Italic. Y with Y ya? Italy. Itali. Pokoknya gitu ya. And then bold. Tapi emang ya, kelemahannya Susna tuh apa ya? Kita tahu speakingnya gimana, tapi kadang bahasanya nggak tahu kayak gitu. Terus kadang itu tuh sesuatu yang gampang, tapi tiba-tiba kabur kangenan gitu. Kayak kita tuh forget, nggak tahu kayak. Padahal itu kadang kita sering ngomong kayak gitu, tapi ketika sesuatu hal itu dibutuhkan saat ini untuk ngomong, itu hilang. Kayak gitu ya. Bold and then, nah, jadi kayak ngomong gini. So we can apa ya, menuliskan nih ya, kita bisa bilangnya sebagai ini tuh vektor A kayak gitu, vektor E kayak gitu ya. Jadi tandanya itu bisa italic, bisa bold, bisa juga ada tanda anak panah di atasnya. Nah kalau di buku yang di sini tuh nggak ada kayak gitu aja. Nah kayak mereka tuh just write by a row, terus kayak ada F-nya udah cukup, vektor F gitu. Jadi nggak pakai kayak gini, cukup langsung kayak gini. Nah terus, nah misal yang sana udah ya. Sedikit susah ya. Kayak gimana ya? Gampang, tapi justru karena gampang itu Miss Una tuh bingung, masa cuma kayak gini doang SMA belajarnya gitu loh. Kayak gitu lah. Ini udah ya? Udah? Oh belum, ini tapi udah? Ya tapi udah terlanjur, ada tulisannya it's okay. Gak apa-apa, udah badannya kok. Udah Nanti aku kirim fotonya, ada aku foto. Oke. Sorry ya guys. Ya ampun. It's okay. Nah, dia misal gini. Jadi ada sebuah vektor example. Ada sebuah vektor yang saling tegak lurus. Pakai Indonesia aja ya, biar gampang ya. Jadi ada sebuah vektor yang saling tegak lurus kayak gini. Ada F1, vektor gaya ya, berarti kita anggap ini vektor F1 dan
gaya. Yang satu F1 arahnya ke sana, yang F2-nya arahnya ke sana, saling tegak lurus. Nah, berapakah resultannya? Kayak gitu. Resultannya gaya itu, jadi kita bisa gambar resultannya. Ini dicerminkan. Cerminan dari F1, F2 itu ini. Nah, cerminan dari F1 itu ini. Cerminannya itu digambar berdasarkan vektor lawannya yang dari ujungnya ini. Jadi kan F2 kan di sini, ya kan? Ini digambar dicerminkan kan berarti digambarkan kembali toh. Nah, gambarnya itu dari ujung panahnya ini, dari vektor 2-nya. Nah, nanti resultannya kita tarik dari lurus dari pojokan ini ke pojokan. Nah, ini adalah resultannya. Terus gimana cara nyari resultannya? Resultannya itu bisa dicari dengan menggunakan Pitagoras. Sebenarnya tuh itu nggak Pitagoras. Jadi ada rumus aslinya gini. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Nah, theta-nya di sini adalah berapa? Karena siku-siku berarti theta-nya berapa? 90 derajat. Nah, cos 90 berapa? Udah diajarin belum? Belum? Cos 90 itu 1. Belum ya? Oke, we will study about trigonometry dulu sebelum itu kalau gitu. Jadi dalam sebuah trigonometri kalian harusnya belajar itu di math, ya. Tapi nggak tahu itu harusnya kapan. Jadi dalam sebuah trigonometri itu ada namanya itu sudut istimewa. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sudut istimewa. Nah, sebelum itu kita belajar dulu apa itu sin, apa itu cos. Sini harus ada bagusnya yang bahas. Hapus ya? Udah ya? Ini? Udah. Nah, sudah. Berasal dari sebuah segitiga di mana sudutnya kita ambil. Ini tetanya. Nah, pertama sin. Kita lihat A, B, C. Sin theta itu sama dengan sin demi depan per miring. Nah, sudutnya kan ini. Depannya sudut mana? A. Iya kan? Miring. C. A per C. Jadi nanti biasanya ada angkanya gitu. Ya. Nah, terus cos theta sama dengan cos sami sampai per miring. Berarti B per C. Terus ada namanya tan desa, depan per sampai. Depannya mana? A, sampingnya B. Dari sini ini
bawah nanti terbentuk angka-angka di sini. Nggak usah dihitung satu-satu, udah ada semua, tinggal hafalin. Sin 0 itu 1. Cos 90 1 kali 3, benar. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 0. Ini asalnya dari mana? Dari PI. Dari itu. Akhirnya ketemu kayak ini. Nah, sekarang cos. Cos itu kebalikannya sin. Jadi kan ini ritmenya 1 setengah selama 2 selama 3 0. Ritmenya kita balik 0. Nah, 0 apa 1? Nah, apa kebalik? Sin 90 itu 0 apa 1? Sin 90. Sin 90 0 apa 1? Sin 90. Ini tadi berapa? Ini kan? Tadi kebalik kan? Maaf, benar. Nah, terus kalau cos itu ritmenya kita tinggal balik aja. Baliknya gimana? Kan ini ritmenya gini. Kita balik 1. Terus setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Ini setengah. Ini 0. Nah, tan itu sin theta dibagi cos theta. Jadi itu hasilnya di sini itu sebenarnya ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini. Jadi ini dibagi ini kan 0. Setengah akar 3 bagi setengah dibagi setengah akar 3 berapa? Berapa coba? Berapa? 1/3 akar 3 harusnya. Coba dihitung, kalian nggak mau hitung. 1 per akar 3. 1 per akar 3. Ini 1. Ini akar 3. Ini tak hingga. Ini bisa dibuktikan ini. Setengah dibagi akar 3 per 2. Ya kan? Berarti ini jadinya setengah dikali 2 per akar 3. Jadinya 2 per 2 akar 3. Coret, coret. Ya kan? Jadinya 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 dikali 1 per 3 akar 3 akar 3. Berarti akar 3 per 3 atau 1 per 3 akar 3. 1 per 3 caranya kayak gitu, tapi nggak usah pusing. Ini aja yang dihafal. Ini ya, yang dihafal nanti sin cosnya aja. Artinya, nah cos 90 itu kan 0. Nah makanya dia di sini hasilnya 0. Jadi f-nya itu sama dengan akar f1 kuadrat ditambah f2 kuadrat. Nah ini kan hasilnya 0 ya. Karena cosnya kan 90. Kenapa 90? Karena ini sudutnya 90. Berarti otomatis di sini 0. Jadi rumus akhirnya kayak gini. Jadi untuk mencari resultan pada kasus vektor yang saling tegak lurus itu tuh pakainya ini. Tapi nanti kalau misal nggak tegak lurus vektornya bentuknya kayak gini. Kita gambarkan dulu, cerminkan. Ini kan cerminannya gini ya. Nah, berarti resultannya mana? Ini. Nah, terus
baru. R-nya itu pakai yang akar. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Theta itu sudutnya. Gimana? Ada yang masih bingung nggak? Haruskah Miss Una jelasin lagi? Saya dipahami dulu. Kalau ada yang belum nyantol, saya bingung. Pasti reaksi dia. Soalnya harusnya tuh nggak kayak gitu urutannya tuh. Jadi urutannya tuh dikenal dulu sin cos itu apa. Terus kalau udah nanti besaran vektor udah, terus habis itu sin cos. Terus setelah itu tipe-tipe vektor. Nah kalau di sini tuh cuma ada 2, vektor yang tegak lurus sama vektor yang kayak gitu doang. Jadi masih gampang. Cuman intinya tuh kalian tahu mus yang itu aja. Dilihat, dibaca. Nah yang nggak paham di mana ratio besaran yang punya arah dan nilai, ya kan? Nah tadi kita tahu vektor dalam sebuah balok, ya kan? Vektor F gaya yang arahnya ke sana dan vektor F gaya yang arahnya ke sana. Nah, kalau vektor kayak gini, resultan itu apa? Menjumlahkan vektornya. Itu kan tinggal dikurang. Ya kan? F1 dikurangi F2. Karena mereka pada satu bidang yang sama. Bidang X kan sama kan? Jadi tinggal dikurang atau ditambah, searah atau enggak. Kayak gitu kan? Kayak gini, resultannya R-nya itu tinggal F1 dikurangi F2. Resultan itu apa? Hasil penjumlahannya. Menjumlahkan vektor, ya. Jadi jumlahin vektornya itu dengan cara ya udah tinggal dikurang atau ditambah. Oke, clear sampai sini? Nah, sekarang kalau kasusnya itu vektornya itu nggak searah dan nggak sebidang, udah nggak searah, nggak sebidang juga. Kalau ini kan masih sebidang. Nah, ini tuh nggak searah, nggak sebidang. Nah, vektor F1-nya tuh arahnya ke atas, vektor F2-nya arahnya ke samping kanan. Ya. Nah, terus gimana caranya jumlahin vektor ini? Resultannya berapa? Resultan itu jumlahkannya, ya. Terus gimana cara jumlahin vektor yang arahnya kayak gini? Nah solusinya itu pakai rumus R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah ini ya. Nah kan tegak lurus. Kalau tegak lurus itu siku-siku. Tegak lurus tuh gini loh, ya. Siku-siku. Kalau siku-siku berarti tetanya berapa? 90 derajat, ya. Nah, berarti kita masukkan F1-nya berapa, F2-nya kuadrat berapa, ditambah ini cosnya 90 derajat. Cos 90 berapa? 0. Iya kan? Makanya dia di sini 0. Alhasil terbentuklah rumus yang seperti ini. Jadi rumus untuk menyelesaikan penjumlahan vektor yang bentuknya tegak lurus kayak gini pakai ini, ya. Dan nanti misal udah ketemu jawabannya 16R-nya. 16R-nya. Nah 16 itu arahnya kemana? Hasil penjumlahannya mereka tuh loh arahnya kemana? Vektornya R itu ya ke arah ini tadi. Jadi hasil penjumlahan kedua vektor ini F1 sama F2 ini arahnya ke sana, nilainya berapa? Misal 16. Paham nggak? Paham. Sedikit ya, rada nyantol ya. Maksudnya better ya daripada tadi ya. Nah, jadi kalau tegak lurus kayak gini, udahlah auto pakai ini nggak apa-apa. Resultannya ya, nyarinya, cara jumlahinnya pakai ini. Nah sekarang kalau seumpama sudutnya itu kurang dari 90 derajat, jadi kan kayak gini, ya kan?
Nah itu cara jumlahin vektornya gimana? Kan kayak gitu. Nah caranya masih sama, rumusnya pakai ini. Akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos theta. Nah, seumpama sudutnya di sini 30 derajat. Ya. Jadi akar F1 ini kan F1 ada angkanya 5 Newton atau berapa Newton gitu kan. Udah dimasukin ya angkanya. 2F1 F2-nya udah cos 30. Cos 30 berapa? Setengah. Nah nanti berarti cos 30-nya ini diganti setengah. Dan nanti tinggal dihitung. Nah nanti soal misal nanti Miss Una kasih contoh soalnya biar tahu gambarannya ya. Nah nanti misal ketemu F-nya 5 Newton. Nah 5 Newton tuh arahnya kemana? Hasil akhirnya tuh arah penjumlahan ini kemana? Ya ke R ini. Jadi 5 Newton arahnya sekian. Gitu. Kan kalau seumpama ini F1-nya seumpama 5, F2-nya 3. Kalau dijumlahkan 5 dikurangi 3 berarti 2 Newton. Nah 2 Newton tuh kemana arahnya? Resultannya ke sini toh, karena dia lebih besar. Nah ibaratnya tuh kayak gitu. Resultannya kan berarti ke sini toh. Nah ini juga resultannya kemana? Bedanya kalau ini kan nggak ikut salah satu, tapi pasti tengah-tengahnya. Paham nggak? Udah ada titik terang kehidupan belum? Kalau yang ini sudutnya nanti di bawah 90, misal 30, 45, 60 kayak gitu. Ya, jadi tetanya ini nanti nggak mesti 0, hasil ininya nggak mesti 0. Tapi kalau yang ini pasti hasil di ininya tuh pasti 0. Jadi rumus akhirnya pasti pakai ini. Biar nggak bingung pakai ini aja. Kalau ketemu soal kayak gini pakai ini langsung itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini nilai cosnya ini nanti nggak mesti 0. Jadi di sini nanti nggak mesti 0. Ya, oke. Kita coba latihan soal.